Next, kita masuk ke beda-beda kompetitor dari segi produk page-nya. Jadi kalau untuk bagian ini itu ntar kita akan lihat dari 4 hal. Jadi yang pertama itu nanti akan cek dari foto dan video produk. Terus yang kedua akan cek dari strategi pricing produk. Ketiga kita akan cek dari nama, deskripsi, dan varian produk. Dan yang terakhir kita akan cek dari total terjual, rating, dan review produk. Dan memang 4 hal ini itu yang saya notes itu memang yang menjadi primary lah. Yang akan menjadi faktor penentu calon customer whether dia akan beli produk ini atau mungkin dia akan consider untuk beli produk ini dan akhirnya dia akan lakuin purchase kayak gitu. Oke, masuk ke yang pertama. Jadi kita akan masuk ke beda-beda foto dan video produk. Nah, jadi kalau ini saya ada ambil contoh yang dari Lapepayuk, itu dari segi produknya, dari segi foto dan video produk, itu dia ada videonya. Jadi pertama video produk itu dia dalam video itu akan berisi tentang produk sama modelnya. Jadi kayak modelnya itu dia pakai produknya. Terus ada detail produk dari berbagai angle. Dan juga isinya ada lagunya lah. Isinya kayak gitu. Jadi buat videonya itu jadi menarik untuk ditonton. Kayak gitu. Terus yang kedua itu dari segi foto produk. Dia juga ada beberapa. Jadi ada yang foto produk dengan berbagai varian warna. Atau mungkin kalau produk yang lain ya varian-variannya lah, saya kayak gitu. Terus ada juga foto produk dengan beberapa model, ada juga yang dari berbagai angle, ada penjelasan terkait ukuran atau varian produknya. Terus ada penjelasan USP atau fitur produk, ada juga penjelasan lain secara visual, kayak gitu. Next kita akan masuk ke beda-beda strategi pricing produk. Nah, jadi pricing ini juga sebenarnya sangat penting ya. Jadi ketika teman-teman punya produk di Shopee itu harus cek juga sebenarnya dari segi pricingnya kompetitor. Kalau yang produk-produk serupa itu sebenarnya mereka pricingnya di angka berapa sih? Karena secara psikologi orang akan lihat satu produk, dia akan bandingkan juga produknya kita sama produk lain dengan yang harganya itu mirip-mirip kayak gitu. Makanya ini sangat penting dan biasanya dari segi pricing juga ada harus ditentuin dari harga coret, ditentuin dari harga. Ada yang biasa maininnya itu kayak ada range-nya, jadi dari murah ke mahalnya, biasa di variannya. Terus juga ada juga teman-teman sebenarnya kalau dari Shopee ada program, misalnya kayak promo flash sale gitu ya, itu juga teman-teman bisa ikut kayak gitu. Next kita masuk ke beda-beda nama, deskripsi, dan varian produk. Jadi kenapa ini ada 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya nama itu ya biasanya sangat penting untuk kasih tahu brandnya kita. Terus dari segi keyword pencarian, karena kalau orang carinya di Shopee ya dia pasti akan cari kan misalnya sepatu cewek gitu atau sepatu heels apa gitu. Jadi akan lebih baik kalau dalam nama produk yang kita itu tuh ada keyword-keyword pencariannya mereka. Makanya ini saya kasih contoh, ini yang Lape Payuk, itu dia ada nama brandnya, terus dia ada produknya itu produk apa gitu ya. Terus size-nya size berapa. Kemudian di belakang itu biasa dimasukin tuh kayak keyword-keywordnya. Jadi kayak sendal slop, empuk, flat, cewek. Terus ada kasual rumahan, warna hitam. Jadi itu kayak ditambahin lah keyword-keywordnya biar ketika dicari orang dengan keyword apapun kita bisa muncul. Kayak gitu. Terus dari segi varian produk, itu juga dia ada berisi kayak warnanya ada apa, ukurannya, biar sebenarnya customer itu bisa pilih juga. Terus yang terakhir dari deskripsi produk, itu teman-teman wajib sih, ini wajib untuk memasukkan deskripsi-deskripsi yang penting untuk customer ketahui. Kalau di sepatu misalnya kayak ukuran, misalnya ukuran 37 itu panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu kan. Terus kalau baju misalnya SM, L, XL-nya itu ukuran LD-nya berapa, kayak gitu itu sih. Jadi itu harus dicantumin. Terus juga misalnya kadang suka ada kayak pengiriman, biasa pembelian di atas jam 12 itu dikirimkan kapan, atau weekend off, yaitu informasi yang teman-teman bisa masukin juga di deskripsi produk kayak gitu. Yang intinya harus di notes lah. Dan yang terakhir itu tuh kita perlu masuk ke beda-beda total terjual, rating, sama review produk. Dari 3 hal yang tadi itu kan sebenarnya lebih ke hal-hal yang mereka consider gitu kan.
Nah, biasanya hal terakhir yang mereka consider itu tuh adalah di whether produk ini tuh sebenarnya produk baru atau memang gak ada yang beli gitu ya, atau misalnya memang udah banyak dibeli orang dan reviewnya itu bagus-bagus. Dan kalau orang udah lihat terjualnya banyak, dia akan cek juga ini ratingnya bagus gak sih, reviewnya bagus gak sih. Karena ya apa ya, kita hidup di dunia yang kita bukan lagi hanya bisa percaya sama brand, tapi ya sangat dipengaruhi juga sama review-review yang ada, kayak gitu. Karena review-review yang ada kan mereka lebih ke speaking truth ya, jadi kayak kejujuran dari para customer lah, kayak gitu. Makanya kalau contoh ada satu produk gitu ya, ada satu produk mungkin baru, belum ada total terjual, nah itu pun udah jadi pertanyaan tuh, oh ini belum ada yang terjual nih, gue mau beli juga takut gitu. Makanya di awal-awal ketika ada produk baru, akan lebih baik kita naikin dulu total terjualnya. Nah setelah itu, next orang akan lihat, oh terjual udah banyak nih, ratingnya berapa, reviewnya ada gak. Karena biasa kalau di ratingnya semakin bagus ya, trustnya customer akan meningkat kan. Terus kalau dari segi review, itu juga pasti penting. Karena biasa di review-review itu, selain ada yang kasih bintang, ada yang kasih teks gitu ya, ada juga sebenarnya yang kasihnya itu foto dan video produk. Jadi itu sebenarnya sangat penting sih, karena kadang kalau foto video produk kita kan istilahnya customer mikirnya, oh kalau dia foto video ya itu kayak photoshoot lah, jadi kalau photoshoot kan dibuat sebagus mungkin kan. Tapi kalau mau lihat yang benar detailnya itu kadang bisa lihat juga tuh dari reviewnya customer, foto videonya dia itu sebenarnya sama nggak sih sama foto gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau customer kita yang beli, kita juga minta dia untuk berikan review dan rating gitu ya. Terus reviewnya itu berisi foto, video, itu akan lebih bagus sih. Kayak gitu. Nah, jadi kalau di recap, tadi kita dari segi beda-beda kompetitor, dari segi produk itu ada 4. Foto, video, produk harus bagus. Pricing juga harus make sense gitu ya. Dengan sesuai dengan USP dan juga sesuai riset teman-teman dengan kompetitor. Terus ketiga, cek dari nama, varian, dan deskripsi produk. Sama yang terakhir, itu juga harus cek dari total terjual, rating, dan review produk. Nah, harapannya kalau 4 poin ini teman-teman udah lengkapin, ya bagusnya sih teman-teman udah bisa terbang lah istilahnya kayak gitu penjualannya. Paling gitu aja. Jadi sebenarnya masih ada beberapa hal lain, tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa juga teman-teman isinya tanya-tanya juga ke markets untuk consult gitu ya. Untuk tahu misalnya teman-teman tokonya itu bisa diimprove seperti apa, dan kira-kira kalau dibantu sama markets bisa seperti apa. Oke? Berarti thank you semuanya untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman jadinya tahu caranya untuk benar-benar kompetitor dan bisa improve dari segi marketplace-nya teman-teman. Thank you.